teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Admin Jordan di channel iFixit. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dan mungkin juga notifikasinya udah ada di HP teman-teman semua, di mana iOS 18.1.1 itu udah resmi rilis secara global, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini ya, kita akan membahas soal apa aja sih yang ada di iOS 18.1.1, mulai dari fiturnya, apakah ada perbaikan bugs, kemudian juga apakah worth it untuk kita update atau mungkin juga bisa kita skip. Nah, nanti di video ini kita akan bahas secara keseluruhan, guys. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kalau teman-teman bertanya, apakah 18.1.1 ini aman? Nah, di iPhone ini sebenarnya udah aku update, teman-teman. Dan aku rasa sih semuanya dalam kondisi yang normal, nggak ada bug atau semacamnya. Justru bahkan memperbaiki bugnya, guys. Nah, nanti aku bakal jelasin secara detail lah. Nah, tapi kita bahas dulu iOS 18.1.1 ini. Nah, kalau dari website resminya, teman-teman, itu ada dua update utama, yaitu JavaScript Core dan juga WebKit. Yang kalau aku coba translate ya, teman-teman ya, intinya itu ini adalah update bagian security atau keamanan pada browser, teman-teman, terutama yaitu browser kita atau browsernya dari Apple ya, yaitu browser Safari. Nah, di browser Safari ini bakal jauh lebih aman dan lebih safety karena ini aman dari hacking atau juga pencurian data dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi ya ini termasuk update security aja sih sebenarnya sih kalau dari websitenya. Cuman kalau bahas seperti itu di video kayak gini kan kayaknya kurang ya. Jadi aku juga udah ngumpulin beberapa hal yang aku rasa ini masuk akal sih. Jadi kayak memperbaiki bug-bug yang ada pada iPhone inilah intinya. Nah, kita akan bahas perbaikan bug apa aja yang nggak disebutin di websitenya, tapi yang udah kita rasakan, teman-teman. Langsung aja kita bahas, karena aku nemuin ada 3 jenis bug yang diperbaiki pada iPhone milikku sendiri dan juga milik beberapa teman-teman yang udah update, teman-teman. Langsung aja kita bahas mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah perbaikan bug pada baterai boros di iOS 18.1 atau 18.0. Nah, banyak sekali ya guys teman-teman di sini yang udah update ke iOS 18.0 atau 1 kemarin, dan hasilnya tuh banyak juga yang merasakan kalau baterainya itu berasa sangat boros, teman-teman, nggak kayak biasanya. Nah, ini sebenarnya sih termasuknya adalah bug ya, teman-teman ya. Dan aku sebenarnya udah buat script tentang bagaimana cara agar baterai pada iOS 18 itu bisa hemat, teman-teman. Tapi karena udah ada di iOS 18.1 ini udah di fixin ya masalah bug ini, jadi script yang kemarin itu nggak jadi aku sharein. Ya, poin utamanya untuk baterai ini udah jelas di fix ya, teman-teman ya, karena beberapa teman-temanku juga udah nggak ngerasain boros di iOS 18.1.1. Nah, kemudian yang kedua yaitu fix masalah bug WiFi lemah atau juga terkadang terputus. Nah, ini ada juga beberapa teman-teman yang dia tuh habis update ke iOS 18.0 dan 18.1 itu malah ngerasa kalau WiFi-nya tuh sering terputus sendiri, atau juga merasa kalau WiFi-nya tuh jadi berasa lemah gitu loh, guys. Udah deket sama router tapi ngerasa kok sinyalnya cuma 4 gitu. Maksudnya WiFi lemah tuh kayak gitu ya. Nah, mereka ini guys, setelah update ke iOS 18.1.1, sekarang WiFi-nya tuh udah mulai normal. Jadi udah nggak terputus dan juga udah gampang buat dapet sinyalnya, guys. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, yang aku dapetin dan yang aku rasain di iPhone milikku sendiri, guys. Ini bug yang aku rasain, di mana notifikasinya tuh delay, teman-teman, dan delaynya itu cukup lama. Kisaran kayaknya 5 menitan atau bahkan 10 menit. Pokoknya lama lah intinya. Nah, setelah aku update ke iOS 18.1.1 ini, akhirnya sekarang notifikasinya tuh udah tepat waktu, teman-teman. Nah, ini aku kemarin juga sempat bingung. Aku kira karena notifikasinya tuh cuman belum aku nyalain, tapi sudah aku cek berkali-kali notifnya tuh udah aku nyalain, tapi kayak terlambat gitu, guys, nanti masuknya ke iPhone aku. Nah, jadi itu dia ketiga hal yang yang nggak disebutin di website Apple di updatean di iOS 18.1.1 ini, tapi yang kita rasakan setelah diupdate ke iOS 18.1.1 ini. Nah guys, jadi itu dia beberapa update yang ada pada iOS 18.1.1, teman-teman. Dan aku juga tambahin beberapa hal yang kita rasakan setelah update di iOS 18.1.1. Kesimpulannya sih guys, kalau semisal ini worth it untuk kita update atau enggak sih sebenarnya tergantung dengan kebutuhan dari teman-teman sih. Kalau semisal nih teman-teman ngerasain kalau iOS-nya tuh nggak apa-apa, nggak ada bug dan normal-normal aja sih, aku rasa
untuk nggak diupdate juga nggak jadi masalah guys, karena ini update-nya juga masalah security aja. Tapi buat teman-teman yang concern banget masalah security, masalah keamanan, pengambilan data, dan juga memiliki bug pada iPhone-nya setelah update iOS 18.0 atau .1, aku rasa update adalah solusi terbaik buat teman-teman yang ngalami hal tersebut. Oke guys, jadi cukup sekian untuk video hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton ya. Jangan lupa subscribe, dan kalau misal kalian pengen nambahin silahkan tulis di kolom komentar ya. And then see you in the next video guys. Bye-bye!